Orang asli kulit hitam memiliki cara hidup yang unik. Mereka melapisi tubuh orang kulit putih dengan lumpur. Namun, mereka meninggalkan lubang pernapasan di mulut. Setelah mengangkat orang kulit putih ke atas rak panggang, untuk memastikan dia tidak langsung mati. Saat waktu pemanggangan semakin lama, orang kulit putih hanya bisa menderita dalam penderitaan fisik dan mental. Dan akhirnya mati dalam penderitaan. Sementara temannya menderita lebih parah. Kedua kakinya terikat erat bersama. Hanya bisa maju dengan melompat. Kemudian, orang asli membiarkannya pergi terlebih dahulu. Namun, dia hanya bisa berlari beberapa puluh meter. Orang asli di belakang segera mengejarnya. Tak lama kemudian, dia segera dikejar. Akhirnya, dia hanya menjadi sasaran amukan orang asli. Ditikam hidup-hidup seperti sarang tawon. Temannya di sampingnya sudah ketakutan sampai kram perutnya. Kalau tahu akan berakhir seperti ini, dulu bilang tidak akan pernah datang untuk berburu gajah. Tapi sekarang sudah terlambat. Hanya bisa menunggu dengan tenang untuk disiksa oleh penduduk asli. Tapi yang tidak terduga baginya, penduduk asli tidak hanya tidak melukainya, malah dengan baik hati memberikan makanan lezat. Setelah memastikan sudah kenyang dan minum cukup, barulah membawanya ke padang gurun yang sepi. Kemudian kepala suku menembakkan panah secara sembarangan. Kemudian malah berniat melepaskannya pergi. Pria itu sejenak bingung. Namun kepala suku terus mendorongnya dari belakang. Meskipun agak bingung, namun dia tetap pergi dengan ragu-ragu. Namun yang aneh adalah, penduduk asli malah bersemangat dan menari-nari. Sepertinya sedang merayakan sesuatu. Pria itu semakin gelisah, melihat ke belakang dengan cemas. Sampai bayangannya hilang dari pandangan penduduk asli. Mereka masih tetap bersorak-sorai di tempatnya. Pria itu akhirnya sepenuhnya merasa lega. Bersumpah untuk tidak pernah lagi berburu gajah setelah kembali. Namun yang tidak diketahuinya adalah, saat dia melangkah melewati anak panah itu, seorang pribumi tiba-tiba meloncat keluar seperti orang gila. Dia seperti kuda liar yang lepas kendali, mendekati dengan kecepatan tinggi dalam kecepatan IZO. Namun pria itu sama sekali tidak menyadari. Saat itu dia masih berjalan-jalan dengan santai. Dia sama sekali tidak menyadari. Bahaya sedang mendekat dengan cepat. Setelah dia menyadarinya, lawan sudah mendekat. Pria itu terkejut sampai pucat. Dia segera mempercepat langkah untuk melarikan diri. Namun dia meremehkan kecepatan orang kulit hitam. Melihat kedua belah pihak semakin mendekat, pribumi itu malah melambatkan langkahnya. Langsung melemparkan tombak yang dipegangnya. Sayangnya, lemparannya meleset. Pria itu mengambil senjata dan melakukan serangan balik. Dalam sekejap musuhnya tewas. Ayah dari jauh segera berlari ke arah mereka. Namun ketika dia mendekat, sudah terlambat. Anaknya sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Saat itu, kakaknya juga berlari ke arah mereka dengan susah payah. Namun dia tidak terlalu sedih. Dia hanya melihat sekilas jasad adiknya. Sepertinya dia telah membuat keputusan. Sebuah perburuan baru pun dimulai. Namun Mark sudah dalam kondisi lemah. Tenaganya yang sedikit, hampir habis terkuras. Namun tampaknya orang hitam tidak berniat menyerah begitu saja. Seperti perekat yang melekat, mengikuti dengan erat di belakang. Namun saat Mark hampir tidak bisa bertahan, situasi berbalik arah. Orang hitam asli karena berlari dalam waktu lama, melebihi batas daya tahan tubuh. Tiba-tiba serangan jantung dan meninggal karena pendarahan. Mark sekali lagi lolos dari bahaya secara ajaib. Namun dia tahu bahaya masih belum hilang. Dia tidak berani berhenti sejenak pun. Dia melangkah perlahan dengan tubuh yang sangat lelah. Beruntung ada air tawar yang jatuh dari tubuh penduduk asli. Mark hanya bisa bertahan dengan susah payah. Dan sisi lainnya, melihat jasad kedua anaknya di tanah. Ayahnya menangis terseduh-seduh dengan hati yang hancur. Bersumpah untuk membalas dendam pada Mark dengan tangan sendiri. Beruntung ada penghibur dari pemimpin mereka. Barulah emosinya menjadi stabil. Namun penghinaan ini harus dibalaskan. Maka semua orang meninggalkan jasad tersebut. Langsung bangkit dan melanjutkan mengejar. Sementara Mark yang tidak menyadari sudah sangat lapar. Bahkan berjalan pun mulai terhuyung-huyung. Yang lebih menyedihkan lagi, batu-batu di padang gurun terlalu banyak. Telapak kaki segera terasa sangat sakit dan tidak tertahankan. Tanpa pilihan, dia hanya bisa berhenti sejenak. Menggunakan pakaian kulit binatang yang sebelumnya diperoleh dari masyarakat adat. Untuk membuat sepatu yang disesuaikan dengan ukurannya menggunakan kulit hewan yang didapat dari penduduk asli sebelumnya. Awalnya berencana untuk istirahat sejenak. Namun tiba-tiba perutnya terasa sakit. Tiba-tiba melihat seorang penduduk asli mengejarnya lagi. Mark segera bangkit berdiri. Untungnya lawan tidak menemukannya. Dia melarikan diri ke bawah kaktus. Dalam sekejap terlintas ide bagus. Kemudian sengaja menusuknya dari atas. Setelah yakin keluar cairan putih dari dalamnya, Mark kemudian meninggalkan tempat itu dengan diam-diam. Dengan cepat, penduduk asli juga mengejarnya ke sini. Seketika menemukan mata pisau di atas kaktus. Dia segera waspada dan mulai mengamati sekelilingnya. Ternyata di sudut tersembunyi, melihat sebagian telapak kaki yang terlihat, mengira bisa segera mengalahkan musuh. Tanpa disadari, belalang bersembunyi di belakang.
Melihat mangsanya di depan mata, orang kulit hitam pribumi baru saja bersiap untuk bertindak. Tidak disangka, tiba-tiba rasa sakit menusuk dari pinggangnya. Khawatir lawannya belum mati sepenuhnya, Mark segera menembak lagi ke arah pinggangnya. Setelah menyelesaikan semua ini, namun dia sama sekali tidak merasa senang. Karena Mark sangat sadar, keadaan selanjutnya akan menjadi lebih berbahaya. Tidak hanya harus selalu waspada terhadap pribumi di belakang, tetapi juga harus mencari cara untuk mencari makanan. Jika tidak, meskipun berhasil lolos dari pengejaran, akhirnya akan mati kelaparan di sini. Namun dia sama sekali tidak memiliki pengalaman bertahan hidup di alam liar. Akhirnya menemukan siput besar dengan susah payah. Namun begitu masuk ke mulutnya, langsung dikalahkan oleh rasa uniknya. Tidak hanya tidak mengisi energi sedikit pun, malah memuntahkan isi perutnya. Mark pun tidur dengan perut lapar, menggelung di tanah dan tertidur. Melihat ke arah penduduk asli ini, bersama-sama mereka dengan mudah menangkap seekor rusa. Dengan semangat tinggi mereka mendirikan perkemahan. Bernyanyi sambil makan daging sungguh menyenangkan. Keesokan paginya, orang-orang asli yang kenyang dan puas. Mereka kemudian menentukan arah berdasarkan jejak di tanah, melanjutkan pengejaran baru. Sementara Mark yang tidak tahu apa-apa masih khawatir tentang makanan. Tanpa pilihan, dia hanya bisa mencoba berburu. Melihat rusa gemuk yang tergeletak di tanah, Mark tergoda dan mulutnya mengeluarkan air liur. Maka dia bangkit dengan hati-hati. Dia menunggu kesempatan dan menembak. Tidak disangka, dia benar-benar mengenai sasaran. Dia pikir akhirnya bisa makan daging rusa yang lezat. Namun dia tidak pernah membayangkan. Ketika dia dengan semangat datang mendekat, tiba-tiba dia melihat dengan terkejut. Mangsanya sedang dikuasai oleh seekor kucing aneh. Mark mengeluarkan pedangnya siap untuk bertarung. Namun kucing itu sama sekali tidak gentar. Tanpa pilihan, dia hanya bisa melarikan diri dengan diam-diam. Beruntung nasibnya masih cukup baik. Tanpa sengaja dia tiba di tepi sebuah sungai kecil. Namun saat dia hendak membungkuk untuk minum air, orang asli tiba-tiba merayap mendekat. Namun tanpa sengaja dia menginjak batang pohon. Suara renyah itu membuat Mark segera waspada. Dengan tidak ada pilihan, dia harus meninggalkan minum. Dia segera melarikan diri ke dalam hutan. Ketika orang asli tiba, mereka masih melihat jejak di tepi sungai. Karena tidak yakin arah pelarian Mark, pemimpin memerintahkan semua orang untuk mengejar ke arah yang berbeda. Tanpa disadari, keputusannya ini dengan kebetulan akan kembali merenggut nyawa dua orang suku. Saat seorang suku asli meraba-raba dengan curiga, tidak disangka Mark tiba-tiba muncul dari belakang. Dengan tegas memahami kehidupan lawan, namun suara tiba-tiba mengganggu penduduk asli lainnya. Dia langsung menghentikan Mark yang sedang melarikan diri. Beruntung Mark menghindar tepat waktu. Ditambah dengan barang jarahan yang baru saja direbut di tangan, langsung melakukan perlawanan sengit. Pada saat krusial hidup dan mati ini, Mark terlihat sangat tegang. Langsung memunculkan seluruh potensi tubuh. Bahkan secara perlahan berhasil menekan penduduk asli. Bahkan pada akhirnya, berhasil membidik dan menendang senjata panjang lawan. Namun Mark baru saja bersiap untuk mengejar. Namun kemudian senjatanya dipatahkan oleh penduduk asli. Situasi seketika berbalik. Tanpa keunggulan senjata panjang, Mark mengeluarkan pisau belati dan mengayunkannya ke depan secara sembarangan. Namun semuanya berhasil dihindari dengan mudah oleh lawan. Saat-saat genting, Mark langsung mengambil pasir dari tanah. Dia melemparkan sesuatu ke arah lawan, membuat penduduk asli kehilangan penglihatan sementara. Mark mengambil kesempatan untuk menyingkirkan pisau belati. Satu pukulan lagi merenggut nyawa seorang musuh. Memanfaatkan saat penduduk asli lain belum menyadari, Mark segera diam-diam meninggalkan hutan ini. Namun terpanggang oleh panas yang sangat intens. Ditambah dengan kekurangan air dan makanan dalam waktu lama, tenaga Mark sangat terkuras. Kecepatan lari juga semakin melambat. Namun demi bertahan hidup, dia bertahan dengan tekad yang kuat. Bertahan dengan tubuh yang lemah bergerak perlahan ke depan. Tak jelas sudah berapa lama, Mark tidak bisa bertahan lagi. Jatuh tak berdaya karena kelelahan. Saat dia hampir putus asa, tiba-tiba melihat sebatang cabai. Mark kembali memiliki harapan untuk bertahan hidup. Tanpa peduli apakah itu beracun atau tidak, satu pukulan langsung mengakhiri kehidupan cabai tersebut. Setelah itu, dilakukan penanganan sederhana. Mark akhirnya bisa makan sashimi pedas segar. Kandungan proteinnya setidaknya 500 kali lipat dari daging sapi. Dan dengan tambahan energi, Mark merasa penuh energi di seluruh tubuhnya. Dia kemudian melanjutkan perjalanan pelariannya. Namun hanya dalam waktu 2 hari, rasa lapar yang menyiksa kembali melanda seluruh tubuhnya. Terlepas dari usaha keras Mark, dia tetap gagal menangkap seekor rusa. Kemudian, dia beralih perhatiannya pada binatang kecil. Namun bahkan binatang kecil di tanah, sepertinya semua menentangnya. Tidak mau bekerja sama sekali. Akhirnya, setelah sibuk beraktivitas seharian, tidak ada hasil sama sekali. Tidak ada pilihan selain melanjutkan